Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan video saya, Anis Gracia di Malang. Pagi ini salon saya buka ya. Mulai pagi ini sudah ada tamu saya. Orangnya mau potong rambut, kemudian kerembat sekalian. Dan ini sebelumnya lihat-lihat pakaian dalam dulu ya. Ini pelanggan setia saya membeli pakaian dalam. Dia itu domisilinya di Surabaya teman-teman, depan rumah saya tinggalnya. Jadi 2 minggu sekali ke Malang. Nah, lihat-lihat, cari-cari. Nah, ini saya mulai motong rambutnya ya. Potongannya pendek, cepak gitu loh, kayak potong lagi, karena supaya ringkes ya teman-teman. Jadi saya potong dulu di bawah telinga ya, pendek pokoknya ya, dikira-kira orangnya maunya seberapa gitu ya. Kalau ini kan ya pendek banget, dipotong dulu, diratakan, kemudian baru nanti ada pengangkatan 30 derajat, terus selebihnya nanti 45 derajat gitu. Ini saya angkat sedikit-sedikit supaya enggak terlalu mapak gitu, karena kalau untuk rambut cepak kayak gini ya, model-model maskulin gitu, itu kan kalau terlalu rata lurus gitu kan kayak kaku gitu ya. Jadi langsung saya lakukan pengangkatan 30 derajat kayak gitu, kemudian 45 derajat, jadi ada pengangkatan, ada ngetrap-ngetrapnya gitu ya sampai ke atas. Nah, seperti itu teman-teman cara saya menggunting rambut. Nah, ini ya dilakukan pengangkatan supaya ada trapnya seperti itu. Sambil diperhatikan kanan kirinya, panjang pendeknya harus sama. Nah, kemudian lakukan bagian yang paling atas. Nanti juga dikomunikasikan dengan klien supaya kita tahu kurang pendek apa enggak gitu ya. Kadang masih panjang atau masih gondrong gitu ya. Jadi lebih baik kita komunikasi kalau kita sedang motong klien itu supaya enak gitu kan. Takutnya juga ada yang kependekan, jadi sebelum terlanjur banyak gitu kira-kira segini gitu. Kalau klien yang sudah sering potong sama kita kayaknya kita hafal, tetapi kadang kalau ada klien baru atau masih 1-2 kali kayak gitu tuh, kadang kan masih belum hafal juga ya, kita masih maunya seberapa gitu. Kalau orangnya sudah sering kali potong sama kita kan enak. Nah, ini sekarang yang bagian sampingnya. Nah, orangnya minta seapa, di atas telinga atau setengah telinga, sesuaikan dengan request dari klien kita. Kalau ini memang mintanya di atas telinga, jadi supaya rambutnya itu enggak ke telinga-telinga banget gitu. Terus kemudian dilanjutkan dengan merapikan yang di bagian belakang.
Fotonya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian saya lanjut mengerembat. Lanjut ngerembat dulu, dipijat-pijat dulu ya. Pemijatannya secara rotasi. Nanti di video saya selanjutnya saya akan mempraktekkan gerakan kerembat saya ini dengan menggunakan monokin ya, menggunakan boneka, supaya cara-caranya itu kelihatan. Kalau kayak gini langsung di klien kan saya mau video dekat, kamera dekat-dekat banget kan nggak enak, nggak nyaman ya, karena ini memang benar-benar klien saya, bukan model yang saya bayar atau apa gitu. Ini memang benar-benar klien yang datang minta dilayani. Nanti saya nggak enak kan kalau kameranya terlalu dekat, itu kan nggak, takutnya klien saya nggak nyaman gitu. Jadi nanti di video saya berikutnya saya akan sharing tentang kegiatan salon saya, tentang bagaimana saya membuka salon, cara-caranya nanti akan saya sharing ya teman-teman ya. Saya punya rencana sharing tentang bagaimana seorang wanita itu mempunyai penghasilan sendiri, kayak gitu-gitu. Rencananya akan saya sharingkan juga nanti bagaimana awal mulanya saya membuka salon, kayak gitu. Saya akan berbagi banyak hal, banyak banyak pengalaman yang saya alami, itu akan saya bagikan ke teman-teman. Jadi saya bukan punya salon yang besar, gede gitu, enggak. Salon saya itu salon yang benar-benar salon rumahan ya teman-teman. Saya bekerja sendiri. Dulu memang pernah, kadang itu saya juga manggil teman kalau pas saya kewalahan atau apa gitu, saya manggil teman. Jadi kalau untuk sehari-hari saya benar-benar kerjanya itu sendiri. Untuk kesibukan saya di rumah, juga untuk menambah income ya tentunya. Targetnya yaitu menambah income. Jadi nanti saya akan buat video sharing bagaimana awal mula saya membuka salon. Macam-macam lah nanti ya. Tonton terus ya teman-teman, jangan bosan dengan video saya. Kalau mungkin selama ini kegiatannya mek ngono-ngono tok kayak gitu ya, tetapi ini benar-benar memang kegiatan sehari-hari saya di salon. Ya seperti ini pekerjaannya seperti ini, tetapi dengan ini saya bersyukur saya bisa melayani dengan baik, saya bisa berbagi apa yang saya bisa, apa yang saya punya, dan saya bisa mendapatkan income dari pelayanan saya di salon ini. Nah, kalau untuk kerembat ini kita tanyakan ke klien kita gimana rasanya, sakit atau gimana, kurang keras atau nyaman gitu, baru kita lanjutkan. Kalau misalnya kesakitan, pijetan kita itu terlalu keras itu, nanti kita kurangi powernya kayak gitu ya teman-teman. Terus sambil, kalau namanya servisnya kita ya, layanan kita di salon tuh ya, kita sambil ajak ngobrol, ajak guyon, supaya orang di salon itu tidak bosan, supaya orangnya itu juga, kalau ngantuk itu pasti ya, namanya kita kepala di umek-umek itu pasti ada ngantuknya. Tetapi kalau kita saling sharing sama orangnya, ngobrol, kadang orangnya curhat atau orangnya cerita apa gitu, kita kan jadi, supaya orangnya itu jadi nyaman gitu loh. Kalau misalnya orangnya sudah benar-benar ngantuk atau sedang main HP ya sudah, saya enggak ngajak ngobrol, mungkin karena orangnya lagi sibuk. Tetapi kalau orangnya pas nggak ngapa-ngapain terus gitu ya, kita mulai ajak ngobrol, cerita-cerita, guyon-guyon kayak gitu ya teman-teman. Itu karena kalau di salon itu juga
untuk refreshing kayak gitu ya, untuk refreshing. Jadi nggak sekedar kita hanya butuh potong rambut atau apa, tetapi ketika kita ngobrol, kita sharing, itu bisa apa ya, membuat orang itu nyaman gitu loh. Kadang kan semua orang tuh punya masalah, punya persoalan, tetapi ketika kita apa ya, orangnya tuh bisa ngajak ngobrol kita, berbagi tentang masalahnya, walaupun kita itu nggak punya solusi, tetapi kayaknya orangnya tuh seneng, lega gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa ke salon gini terus cerita, ya udah saya tampung ceritanya kayak gitu di salon itu. Jadi nggak semua itu melulu cuma potong rambut, semir dan sebagainya, tetapi di dalamnya itu pasti ada cerita-cerita, ada guyon, kadang cerita dia sampai nangis kayak gitu. Makanya kenapa saya enggak pakai suara langsung gitu, karena kadang kan ada pembicaraan kita itu yang privacy kayak gitu, jadi nggak enak nanti kalau didengar orang. Tapi ya nggak semuanya seperti itu, cuman kadang itu ada suara-suara yang nggak nyaman karena apa ya, pinggir jalan juga berisik kayak gitu. Jadi saya pakai suaranya pakai dubbing kayak gitu ya, diedit gitu ya teman-teman. Jadi kayak ibu-ibu ini kan ya kita harus sering ngajak ngobrol, karena mungkin di rumah juga jarang ngobrol atau apa gitu, kita dengarkan orangnya ngomong apa gitu. Sambil dipijit-pijit kan nyaman, ngantuk kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa pijitannya juga ada di hairline. Hairline itu ada hairline depan, ada hairline belakang. Untuk pertumbuhan rambutnya ya, pemijatan ini kan untuk memperlancar peredaran darah. Jadi kenapa kalau orang habis dikrembat, di hair mask itu ngantuk, karena mungkin peredaran darahnya itu lancar gitu ya, jadi kayak ringan, nyaman gitu loh. Habis dikrembat itu mesti enteng gitu loh rasanya, kepala itu bebannya keangkat. Kalau pemijatan ini saya biasanya kurang lebih ya 15-20 menit kayak gitu. Terus ditambah pemijatan di bahu, walaupun tidak terlalu lama, tapi paling tidak itu ya untuk apa ya, relaksasi gitu aja teman-teman. Untuk krem yang saya gunakan ini, saya memakai Miranda ya teman-teman. Saya krembatnya memakai Miranda yang mint sama yang lidah buaya. Jadi mint itu agak isis-isis sejuk gitu. Nah, ini saya pemijatan di tengkuk dan kemudian lanjut di bahu. Kalau untuk merek dari krem batu macam-macam, banyak ragamnya ya teman-teman. Saya nyari yang harganya terjangkau gitu ya, yang sesuai. Karena saya di salon di kampung kayak gini ya, saya menyesuaikan lah harganya berapa gitu. Tapi kalau ada orang yang minta merek tertentu ya bisa saya layani, tapi dengan catatan harganya lebih mahal. Kalau untuk hair mask, saya menggunakan hair masknya CBD, itu juga lebih mahal kayak gitu ya. Jadi ya semua itu ada harga ya ada rupa gitu ya. Rego nggawa rupa rek, jarine wong Malang. Kalau untuk
Krembat ini memang pemijatannya lebih lama, jadi kremnya itu ya lumayan lah, dia lebih ini loh, kalau untuk pemijatan itu licin, lebih licin gitu loh, jadi enak. Nah, ini pemijatan di bahu. Sesudah itu saya steamer kurang lebih 10 menit, kemudian dikeringkan, ya dicuci baru dikeringkan. Ini saya steam ya teman-teman, kurang lebih 10 sampai 15 menit gitu aja. Setelah saya buka steamnya tadi, saya dinginkan dulu ya sampai benar-benar dingin, baru kemudian saya cuci bersih. Saya cuci bersih, saya tambahkan conditioner sedikit ya, yang penting cuci bersih karena kan kalau krembat hair mask itu kan banyak minyaknya ya, banyak pelembabnya kayak gitu, jadi benar-benar bersih. Kalau nyuci, kalau nggak bersih nanti lengket di rambut, kemudian dikeringkan itu juga nggak bakalan bisa kering, jadi harus benar-benar bersih, benar-benar kesat gitu. Nah, ini kemudian saya kasih hair tonic, saya semprotkan hair tonic ya, kemudian saya pijat lagi, pijat sedikit-sedikit, pijat ringan gitu. Kemudian lanjut dikeringkan. Nah, ini lanjut saya keringkan ya teman-teman, menggunakan hair dryer. Karena rambutnya pendek itu cepet aja dan sudah bersih, jadi kalau sudah rambut bersih itu dikeringkan juga cepat. Kalau masih berminyak itu lama banget, kayak rambut orang yang berminyak tapi belum dikeramas kemudian disemprot air, itu juga nggak nyaman gitu ya, hasilnya kan juga nggak bagus. Nah, ini hasilnya teman-teman, potongannya tipis, yang penting rapi ya, maskulin gitu loh, potong lanang. Nah, ini kemudian saya lanjut motongin cucunya.
Cucunya pinter banget, cerdas banget. Tadi sudah itu mamanya sudah selesai, kemudian lanjut anaknya yang kecil. Jadi dia nggak mau pakai clipper juga, jadi ya saya potong pakai gunting aja, sama pakai silet rasor teman-teman, pakai seset. Jadi nggak pakai clipper ya. Kebetulan juga saya nih nggak motong laki sudah lama, clippernya juga sudah nggak begitu stabil ya, nggak nyaman gitu loh. Dan anaknya juga maunya dipotongnya pakai gunting aja, ya sudah saya potong pakai gunting, pakai resor gitu. Ya itulah keupekannya kalau motongin anak-anak itu ya. Kerempongannya sampai semua ikut. Tapi ya begitulah, dulu ya saya itu motong ya mulai dari anak bayi ya, mulai umur 5 hari itu udah ada yang pernah saya gundul. Sekarang anaknya sudah SMP, mulai 5 hari, ada yang 1 bulan, ada yang sepuh sampai 90 tahun. Jadi saya sudah megang orang itu bermacam-macam tipe dan karakternya, tapi saya bersyukur saya bisa menjalani itu semua ya teman-teman. Dan itu lika-liku pekerjaan ya, ada yang ya macam-macam. Oke ya teman-teman, video saya sampai di sini dulu, nanti saya sambung lagi di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya, terima kasih sudah like, sudah subscribe, dan saya doakan mungkin teman-teman ada yang usahanya seperti saya doakan semakin berkembang, semakin banyak rezekinya. Dan mungkin teman-teman ada yang belum punya usaha, saya doakan juga segera punya usaha. Terima kasih ya teman-teman. Saya selalu doakan senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, dan makin banyak rezekinya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.